kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita lihat antrian IPO nih sudah ada 3 calon emiten. Ada UP, MDLA, dan juga Forecafe ya kalau kita lihat. Nah, untuk sore hari ini saya akan membahas salah satunya adalah MDLA, PT Medela Potensia Tbk atau dengan kode emitennya MDLA yang dimana masuk di sektor farmasi. Nah, kira-kira berapa sih jumlah saham yang akan ditawarkan, valuasi dan juga prospek bisnisnya? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Jadi mana perseroan Medela Potensia Tbk atau MDLA masuk di sektor kesehatan, untuk subsektornya adalah farmasi dan juga riset kesehatan. Tapi perlu dicatat bahwa sebenarnya ini bukan produsen farmasi ya, tapi memang lebih ke distribusinya. Nah, untuk harga penawarannya berkisar 180 hingga 230 rupiah per lembar saham. Nanti akan jatuh untuk harga fix ya di penawaran umum pada tanggal 27 Maret hingga 11 April. Jadi memang setelah lebaran nanti baru mulai listingnya. Kalau kita lihat penjatahan efeknya di 11 April, kemudian distribusinya 14 April dan juga akan melantai pada 15 April 2025. Dan ini di sini kalau kita lihat memang persentasal saham yang akan dibagikan kepada masyarakat cukup besar ya, 25%, di mana atau setara dengan 35 juta lot saham. Dan di sini untuk dana IPO yang diraih memang cukup besar, 630 miliar rupiah hingga 805 miliar rupiah, atau market cap-nya nanti setara 2,5 triliun hingga 3,2 triliun rupiah. Dan di sini memang cukup menarik karena perseroan masuk di papan utama, tapi kalau kita lihat untuk penjamin emisinya adalah Mandiri Sekuritas dan juga Indo Premier Sekuritas. Nah, gimana ini nanti kira-kira track record dari kedua penjamin emisi. Tapi sebelum membahas penjamin emisinya, kita bahas dulu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari perseroan. Ya, jadi sebenarnya dibagi menjadi 3 dan 3 ini sebenarnya dirinci lagi lebih detail ya. Kalau yang pertama kalau kita perhatikan 86,4% akan disalurkan kepada PT AAM ya, yang dimana nantinya dalam bentuk pinjaman atau sebesar 70,6% dan setoran modal sebesar 29,4%. Jadi kalau kita lihat dari 86,4% ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama nantinya akan digunakan untuk pembayaran utang pokok ya kepada fasilitas kredit Bank BCA, kemudian pembelian tanah dan bangunan milik dari PT Sarana Titan Manunggal yang ada di Jababeka Cikarang dan juga untuk modal kerja pembelian. Kemudian yang kedua 10% akan disalurkan kepada PT DMM dalam bentuk setoran modal. Yang dimana kalau kita perhatikan di sini 10% dibagi lagi menjadi 2 atau rincian, yaitu pertama adalah untuk pembayaran hutang pokok lagi ya terhadap fasilitas kredit dari BCA, kemudian juga untuk modal kerja. Dan sisanya nantinya akan disalurkan kepada PT Kita dalam bentuk setoran modal, yang dimana nantinya akan digunakan untuk inisiatif termasuk salah satunya kalau kita perhatikan untuk kegiatan pemasaran dalam rangka menambah mitra apotik dan juga mengembangkan namanya adalah aplikasi Go Apotik. Nah, kira-kira bisnisnya nih perseroan seperti apa nih? Bukan produsen tapi distribusi farmasi. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk secara bisnisnya memang perseroan ini adalah induk juga ya, induk atas grup usaha yang memang bergerak di distribusi dan juga pemasaran atas produk farmasi, kemudian ada juga produk kesehatan dan juga ada alat kesehatannya. Tapi di sini perseroan juga merupakan manufaktur alat kesehatan, juga memang menyelenggara portal web atau platform digital dengan tujuan untuk komersil melalui anak-anak usahanya. Nah, untuk kegiatan usahanya, perseroan di sini memang membaginya menjadi 4 segmen, di mana melalui 5 anak usahanya. Jadi kalau kita lihat yang pertama ada distribusi. Jadi memang perseroan mendistribusikan obat resep dokter, produk kesehatan, alat kesehatan di Indonesia dan juga di Kamboja. Kemudian di sini untuk yang marketing, perseroan juga memiliki platform namanya Inmark Healthcare untuk menunjang aktivitas pemasaran dan juga distribusi obatnya. Kemudian ada manufaktur di mana memang perseroan juga memproduksi alat kesehatan namanya merek Stardeck ya. Kemudian untuk digital platformnya tadi kita sempat sebutkan di penggunaan dana IPO-nya, perseroan memiliki e-commerce, obat dan juga alat kesehatan sekaligus telemedicine namanya Go Apotik. Nah, kalau kita lihat memang di sini untuk perseroan sendiri
memiliki produk-produk yang didistribusikan ya. Ada 3 produk, yaitu produk farmasi, kesehatan, dan juga alat kesehatan. Nah, untuk merek-mereknya mungkin di sini bisa dilihat ya secara lebih detail di sini. Produk farmasinya ada merek Dexa, Novo Nordisk, kemudian Pfizer, ada Actavis, kemudian Veron. Untuk produk kesehatannya ada merek Dexa, Little Joy, Gently, ada L'Oreal, dan juga Nestle. Untuk alat kesehatannya di sini ada Stardex, Johnson Johnson, ada Medtronic, Prigence, dan juga Embecta. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja perseroan? Ini bisnisnya cukup menarik, tapi kira-kira kinerjanya masih cukup oke nggak ya secara prospektus? Nah, di sini kalau teman-teman bisa melihat sebenarnya memang secara kinerjanya pendapatan laba bersihnya meningkat ya. Kalau kita lihat di sini laba bersihnya terjadi kenaikan 15,7% dari 220 miliar rupiah per September 2023 menjadi 254 miliar rupiah per September 2024. Kenaikan dari laba bersih memang ditopang dari peningkatan penjualan yaitu naik 11,2% di periode yang sama, di mana naik dari 9,6 triliun per September 2023 menjadi 10,78 triliun rupiah per September 2024. Nah, kira-kira penjualannya ini ditopang dari kontribusi segmen mana saja nih yang paling besar? Kita bisa lihat di slide selanjutnya, kontribusi terbesar dari perseroan. Ya, jadi memang kontribusi terbesarnya masih di produk farmasi tadi ya, yaitu sekitar 69% atau berkisar 7,5 triliun rupiah. Kemudian untuk yang kedua di sini ditopang produk kesehatan senilai 2 triliun rupiah dan juga alat kesehatan 12% sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, kemudian bagaimana nih dari sisi valuasi? Murah atau enggak ya? Ini biasanya masih menjadi incaran para investor terutama mencari saham-saham IPO yang masih bisa dibilang murah. Nah, kira-kira perseroan murah atau tidak nih? Ya, kita bisa cek di slide selanjutnya. Ini adalah rasio keuangannya, di mana tadi harga IPO-nya, penawarannya di awal masih di 180 hingga 230 rupiah per lembar saham. Tapi kalau kita hitung harga kewajarannya, perseroan mencatatkan harga kewajaran di 196 hingga 208 rupiah per lembar saham. Atau kalau kita hitung di sini PBV-nya masih murah ya atau under value, di mana di bawah 1 0,92 hingga di atas 1 lebih sedikit 1,1 ya. Kalau kita lihat berarti memang secara harga wajarnya harga IPO yang ditawarkan memang masih cukup murah. Cuma memang meskipun murah, marginnya ternyata tipis ya untuk distribusi di produk kesehatan hanya 9,4%, sehingga dalam menghasilkan laba bersih juga kecil sekali, itu hanya 2,35%. Namun kalau kita lihat di sini return on equity-nya dalam mengelola modalnya, dalam mengelola laba bersih, modal terhadap laba bersihnya di sini cukup baik ya, hampir 12%. Kemudian dalam mengelola aset terhadap laba bersih atau return on asetnya juga tidak begitu buruk ya, 4,5%. Namun sayangnya debt equity rasionya di sini kalau kita lihat di atas angka 100%, 169%. Sehingga di sini menandakan bahwa total hutangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan total modalnya, sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modal kurang baik ya. Tapi kalau kita lihat current rasionya atau likuiditasnya cukup besar, cukup baik di 152%, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup baik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, bagaimana track record dari penjamin emisinya, yaitu ada 2 tadi ya, Mandiri Sekuritas dan juga Indo Premier Sekuritas. Nah, yang biru ini adalah Mandiri Sekuritas, yang hijau ini adalah Indo Premier Sekuritas. Mungkin kita bahas ya Mandiri dulu. Ya, kalau kita lihat di sini ada Goto, ada Beli, ada PGEO, NCKL, Aman, CNMA, dan juga Mr. DIY. Kemarin ya ternyata memang berada di under penjamin emisi Mandiri Sekuritas. Tapi sayangnya kalau kita lihat dari pergerakan di hari pertama listing, memang tidak ada yang mencatatkan arah ya. Kalau kita lihat memang di sini yang paling tinggi hanya CNMA 17%, Goto hari pertama hanya 13%. Memang tidak ada menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik di hari pertama listing. Kalau kita bergeser ke Indo Premier Sekuritas, gak beda jauh sebenarnya ya dari Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat di sini emitennya ada Goto, Pri, Beli, MBMA, CNMA, dan juga MSTI. Jadi kalau kita lihat juga secara pergerakan di hari pertama listing juga memang dari 6 emiten yang sudah listing dari tahun 2022 ke tahun 2023 di bawah Indo Premier,
tidak ada yang mencatatkan arah ya. Di sini memang ada naik, paling besar CNMA, kemudian disusul Goto dan juga MBMA. Untuk sisanya masih di bawah 10% dan bahkan ada yang minus ya, itu yaitu emiten prey. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa nantinya IPO MDLA kemungkinan tidak bisa mencatatkan arah kalau kita melihat dari track record Mandiri Sekuritas dan juga Indo Premier Sekuritas. Tapi mungkin karena valuasinya murah, siapa tahu nanti bisa jadi arah. Ya balik lagi sebenarnya tergantung dari para pelaku pasar ya. Nah lalu bagaimana dengan prospek bisnisnya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari prospek bisnisnya, perseroan ini kan berada di distribusi bidang farmasi. Nah, kalau kita lihat memang Perseroan atau Medela Potensia ini memiliki salah satu jejaring distribusi yang memang cukup luas di Indonesia, yaitu melalui PT Anugrah Argon Medica atau AAM. Jadi AAM sebenarnya tadi sudah disinggung di penggunaan dana IPO ya, dan juga yang ada di Kamboja melalui DAC, yang memang didukung oleh sistem logistik yang memang cukup baik dan juga terdepan. Jadi kalau kita lihat saat ini memang PT AAM atau Anugrah Argon Medica sudah melakukan kegiatan distribusi melalui 50 cabang ya, yang dilengkapi dengan fasilitas gudang, kemudian juga yang berada di kawasan Jababeka dan juga berada di Kamboja juga ada 3 kantor. Kemudian kalau kita lihat untuk jejaring distribusinya dari Anugrah Argon Medica, di mana per September 2024 memang telah menjangkau lebih dari 70.000 titik penjualan di 38 provinsi. Jadi kalau kita lihat ada rumah sakit, ada apotek, instansi pemerintah, ada juga pedagang besar farmasi, dan penyalur alat kesehatan, dan juga memang ada di pasar modern dan juga bahkan sudah melayani lebih sekitar 20.000 pelanggan lainnya. Kemudian kalau kita lihat di sini memang di mana tadi Perseroan kan masih melakukan sewa armada ya. Dan sebagian sewa armadanya ini ternyata adalah menggunakan pihak ketiga dan juga dioperasikan oleh PT Anugrah Argon Medica tadi. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan menurut Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, di mana menargetkan pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan tekstil atau yang biasa kita sebut IKFT akan tumbuh pada tahun 2025 sekitar 6,6% seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional 8% dalam 5 tahun ke depan ya. Semoga saja memang bisa tercapai ya kalau kita lihat. Karena kalau kita lihat pada tahun 2018, tahun 2014 memang 2024 IKFT itu memang tumbuh sekitar 2,5% dan memang paling besar itu tumbuhnya di 2019 mencapai 6,1%. Nah cuma tantangannya adalah meskipun memang ini distribusi farmasi, tantangannya adalah kita ketahui COVID sudah tidak ada, kemudian virus-virus juga memang sudah tidak ada ya, sehingga memang tidak ada yang menunjang permintaan farmasi seperti besarannya di masa COVID. Ya kita sudah lihat bahwa tadi emang MDLA cukup murah, tapi bisnisnya mungkin butuh dorongan atau juga butuh dari kontribusi sesuatu sehingga bisa menunjang penjualan dari Perseroan. Meskipun kalau kita lihat memang penjualannya naik, tapi sayangnya marginnya cukup tipis ya, karena memang distribusi farmasi dan sayangnya untuk armadanya masih sewa dan juga menggunakan jasa pihak ketiga. Disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang.